manusia dan keberagaman. Hakikat keberagaman dan kesetaraan manusia. Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis ditandai dengan keberagaman suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Makna kesetaraan dan keberagaman dalam masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara pluralisme, mendiami sekitar 17.667 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan 962 suku bangsa, dengan macam etnis, kesenian yang memberikan suasana Bhinneka Tunggal Ikaan, dinamika pluralisme menyatu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Unsur keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Suku bangsa dan ras. Kesenjangan ekonomi dan sosial. Keberagaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial dan budaya bangsa. Pesona Indonesia tersusun atas keberagaman pesona keindahan, wawasan Nusantara yang merupakan wujud dari kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, kesatuan pertahanan, dan keamanan. Problematika keberagaman. Manusia dapat menentukan pola tingkah laku mengacu pada norma sosial dalam kategori kebiasaan, adat, serta hukum dalam melestarikan keberagaman. Yang kedua, keberagaman dapat memicu berbagai konflik tapi juga dapat menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat beradab. Keragaman peradaban. Manusia berusaha mengubah dirinya menjadi makhluk yang beradab. Manusia menyebar mencari sumber daya alam sehingga terus belajar dan berlatih merancang bangun kehidupan. Jaringan perdagangan. Salah satu faktor pertumbuhan peradaban, setiap daerah memiliki ekologi yang berbeda. Perdagangan merangkan peran penting bagi pertumbuhan peradaban. Manusia merupakan makhluk yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi, sehingga mempunyai pemikiran tentang tindakan yang akan dilakukannya. Manusia juga berinteraksi dengan alam dan lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Interaksi tersebut dapat berupa hubungan timbal balik yang positif maupun negatif. Peradaban manusia menjadi semakin maju seiring berkembangnya zaman. Kemajuan peradaban tersebut juga mempunyai efek negatif pada lingkungan hidupnya. Bisa dilihat dengan jelas bahwa manusia sekarang cenderung menginginkan hal yang praktis dan serba cepat. Kebutuhan mobilisasi yang cepat membuat manusia sering menggunakan kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor ditambah dengan asap pembuangan limbah industri sudah mulai merusak ekosistem. Dengan menipisnya lapisan ozon, pemanasan global pun semakin menjadi. Manusia tidak bisa menutup mata melihat kerusakan yang telah terjadi. Diperlukan peran aktif manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup sehingga bumi tempat tinggal manusia dapat lestari dan dapat diwariskan ke generasi yang akan datang. Peran manusia terhadap lingkungan tidak hanya peran positif saja, akan tetapi peran negatif juga ada, di antaranya yang pertama, manusia sering melakukan eksploitasi yang berlebihan sehingga mengancam ketersediaan sumber daya alam. Kedua, manusia telah mengubah ekosistem alami yang seimbang menjadi ekosistem buatan yang memerlukan subsidi atau tambahan energi. Ketiga, pembangunan yang dilakukan manusia menyebabkan perubahan pada permukaan bumi yang tak jarang menimbulkan berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor. Terakhir, perburuan liar dan penebangan pohon sembarangan yang dilakukan manusia telah merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman flora dan fauna. Sedangkan peran positifnya menerapkan sistem tebang pilih, mengadakan reboisasi atau penghijauan, melindungi flora dan fauna langka dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa,
Dan yang terakhir, mengolah limbah industri dengan tepat. Apakah kalian tahu, teman-teman, bahwa sains itu memiliki hubungan dengan manusia? Hubungan manusia dengan sains dan teknologi merupakan hal yang biasa, karena manusia tidak akan lelah akan keinginannya, serta sains merupakan sumber ilmu yang tidak akan habis, dan teknologi merupakan ciptaan karya manusia. Pada permulaan abad 20 ini, teknologi dikembangkan manusia untuk memudahkan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan manusia memiliki keterbatasan, namun hal itu tidak menjadikan manusia untuk berhenti menciptakan hal-hal yang baru. Manusia menciptakan roket sebagai salah satu pengembangan sains. Pengembangan teknologi roket merupakan bukti nyata bahwa manusia memiliki keinginan yang tinggi terhadap sains dan teknologi. Di zaman ini, kemampuan manusia sudah berkembang sesuai dengan pola pikir yang dimiliki manusia. Keingintahuan mengenai sesuatu membuat manusia ingin melampaui batas alam dengan sains. Mereka berkeinginan untuk mendaratkan roket di planet lain, seperti di planet Mars. Mereka menginginkan pengetahuan mengenai dunia luar. Apakah ada makhluk selain mereka yang tinggal di luar planet? Salah satu problematika yang dialami oleh Indonesia adalah kesediaan sumber energi yang tak terbarukan. Batu bara, minyak, dan gas merupakan energi yang hanya tersedia beberapa tahun lagi. Indonesia membutuhkan sebuah pengembangan sains dan teknologi untuk mendapatkan energi sebagai kebutuhan, terutama energi listrik. Nuklir menjadi isu masalah yang digandrungi, dapat menggantikan batu bara. Namun, energi ini memiliki efek yang sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Pengeboman atom atas kota Hiroshima merupakan faktor utama. Nuklir dianggap energi yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber energi terbarukan seperti energi angin, matahari, air, panas bumi untuk menyelesaikan isu masalah energi di Indonesia. Disinilah hubungan antara sains dan teknologi dengan manusia itu terjadi.